Shalom kekasih Tuhan, senang sekali bisa kembali bertemu dengan saudara semua. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan tentang hidup penuh berkat di dalam Kristus. Nah, ini sesuai dengan tema yang belakangan ini dibagikan di gereja dan juga komunitas kecil kita. Dan tentunya kita percaya bahwa semua orang ingin diberkati. Kita juga percaya kalau ditanya apakah kita ingin kaya atau miskin, semua orang pasti akan menjawab ingin kaya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen mungkin sering dibuat takut untuk menjadi kaya. Dengan beberapa ayat yang sering kita dengar, contohnya di 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Dan kita juga sering sekali mendengarkan firman Tuhan ini di Matius 19 ayat 24 yang berkata, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kemudian ada juga Amsal 23 ayat 4 yang berkata, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini." Nah, beberapa ayat ini sebenarnya bukan peringatan untuk tidak menjadi kaya, tetapi adalah peringatan untuk bagaimana kita mengelola kekayaan yang kita dapatkan. Nah, kebetulan saya adalah seorang pengusaha, seorang wirausaha atau wira swasta, dan yang tentunya tujuan utama seorang wirausaha adalah untuk mencapai kesuksesan, dan yang sering kita dengar belakangan adalah financial freedom atau kemandirian secara finansial. Dan tentunya kemandirian secara finansial ini hanya dapat dicapai kalau kita mempunyai aliran pendapatan baik pasif maupun aktif yang mencukupi. Dan ini adalah definisi menjadi kaya secara materi. Dan kebetulan beberapa ayat yang tadi kita dengar mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah berarti menjadi orang kaya itu akan lebih sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Apalagi dikatakan yang tadi di Matius 19 ayat 24, lebih mudah untuk seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, mari kita kupas bersama-sama. Tentunya Tuhan yang Maha Kaya adalah Tuhan yang rindu untuk memberkati anak-anaknya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita sebagai orang Kristen pun sebenarnya adalah orang yang sangat-sangat suka sekali dengan yang namanya berkat. Kemana-mana kita akan selalu menyapa saudara kita dengan Tuhan Yesus memberkati. Dan tentunya di lagu-lagu rohani yang sering kita nyanyikan, sering sekali kita mendengarkan kata berkat. Tapi kita juga harus menyadari bahwa berkat-berkat yang Tuhan curahkan bukan hanya berkat-berkat jasmani atau berkat-berkat kekayaan, tetapi juga berkat-berkat rohani. Nah, berkat-berkat jasmani yang seperti kita tahu adalah kekayaan ataupun kesehatan, anak atau keturunan itu juga merupakan berkat jasmani. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga mencurahkan berkat rohani untuk anak-anaknya, yaitu damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pengampunan dosa dan hidup baru yang telah kita terima adalah berkat rohani daripada Tuhan. Dan yang kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kaya dan Tuhan rindu untuk memberkati anak-anaknya. Satu cerita dalam Alkitab yang dapat kita pelajari adalah mengenai Obed-Edom, di mana selama 3 bulan tabut perjanjian tabut perjanjian tinggal di dalam rumah Obed-Edom, dan Tuhan memberkati rumah Obed-Edom secara jasmani dan secara rohani. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom bukan hanya karena dia menampung tabut tersebut, tetapi juga karena sikap hati Obed-Edom. Yang pertama, Obed-Edom menghormati hadirat Tuhan yang pada saat itu diwakili dengan tabut tersebut. Dan Obed-Edom juga adalah orang yang sangat taat dan setia dalam melayani. Dan Obed-Edom tentunya juga haus akan Tuhan karena Obed-Edom rela menampung tabut tersebut walaupun tabut tersebut baru saja dalam tanda kutip memakan korban. Dan yang keempat, Obed-Edom membuka hati dan juga rumahnya untuk Tuhan
yang artinya Obed-Edom fokus akan Tuhan dan bukan hanya mengejar berkatnya saja. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kita orang percaya harus hidup bergantung kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Ini adalah ayat yang saya sering baca apabila kita berbicara tentang berkat, tentang kaya dan miskin. Amsal 30 ayat 8 sampai 9 berkata demikian, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Jadi di ayat ini kita bisa melihat bahwa orang kaya dan orang miskin sama-sama harus hidup bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita sering melihat contoh di mana orang kaya cenderung lupa untuk bergantung kepada Tuhan karena mempunyai rasa aman secara finansial karena keuangannya, atau mungkin karena jabatannya, atau mungkin karena koneksinya, mungkin dari segi kesehatan mereka sudah mempunyai asuransi atau mempunyai warisan yang banyak. Itu bisa saja terjadi. Dan tapi juga tidak menutup kemungkinan orang yang miskin uh, tidak bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita menganggap bahwa orang miskin hidupnya pasti akan bergantung kepada Tuhan, tetapi tidak juga, karena kadang juga kita banyak melihat contoh-contoh di mana orang yang miskin uh, akhirnya menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup, termasuk mencuri, mengemis, mungkin sampai harus menjual diri, dan tentunya itu juga cara-cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, ini bukan soal kaya atau miskinnya, tetapi soal apakah kita hidup bergantung kepada Tuhan. Karena ada orang yang dicobai di dalam kekayaannya, tetapi ada juga orang yang dicobai dalam kemiskinannya. Contohnya, ada orang yang miskin, kemudian dia dekat pada Tuhan. Saat diberkati Tuhan, dia malah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usahanya, kemudian malah melupakan Tuhan. Itu adalah contoh orang yang dicobai saat dia hidup berkelimpahan. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Mungkin orang yang hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan, rajin ibadah, rajin berderma, membantu orang miskin, dan kemudian karena satu atau dua hal, dia jatuh miskin atau usahanya bangkrut. Di situ dia akan dicobai apakah dia tetap bertahan dan bergantung kepada Tuhan, atau apakah dia akan menyangkal Tuhan dan mungkin menghalalkan segala cara untuk kembali menjadi kaya. Jadi jadi kekasih Tuhan, sekali lagi, ini bukan soal apakah kita kaya atau apakah kita miskin, tetapi ini soal apakah kita hidup bergantung kepada Tuhan. Dan apapun keadaan kita harus ingat Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi apapun keadaan kekasih Tuhan sekarang, apakah kekasih Tuhan sedang dalam keadaan yang kekurangan secara finansial, ataupun sedang menikmati berkat Tuhan yang berlimpah secara finansial, ingat bahwa kita harus selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu adalah berkat jasmani dan juga berkat rohani. Kekayaan, kelimpahan, kesehatan, dan juga damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang selalu tercurah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dalam kehidupan kekasih Tuhan. Kita percaya di dalam hidup kita harus mencari Tuhannya, bukan mencari berkatnya. Karena saat kita mempunyai Tuhan, saat kita mempunyai kebenaran, saat kita mempunyai kerajaan Allah, kita sudah mempunyai segalanya. Tapi kalau kita hidup tanpa Tuhan, walaupun kita hidup di dalam kelimpahan, itu sama saja seperti kita tidak mempunyai apa-apa. Sekian saja firman Tuhan hari ini, semoga menjadi berkat untuk semua kekasih Tuhan.